Setelah unggul 18 poin dari pesaing kuatnya Pecco Bagnaia di GP Jepang, nasib sial menimpa Quartararo di GP Thailand pada tanggal 2 Oktober kemarin. Kini dia hanya unggul 2 poin saja dari Pecco, sedangkan balapan masih ada 3 seri lagi. Makin seru aja nih. Lalu, apakah penyebab Quartararo melempem di trek basah Chang International Circuit? Selepas start hingga melewati tikungan pertama, bencana itu mulai tampak. Hingga hanya dalam satu lap awal, Quartararo sudah merosot ke posisi 17. Herannya, saat balapan basah di Mandalika, Quartararo bisa finish di posisi runner-up. Di Thailand kali ini, Quartararo tak bisa berkutik. Di lap ke-9, posisinya terus turun ke posisi 19. Finish di urutan 17 hanya terbantu karena crash Remy Gardner dan repas dari Crutchlow. Praktis panjang balapan gak bisa melakukan progres apa-apa. Quartararo finish 34 detik tertinggal dari Oliveira, pemenang GP Thailand. Sedangkan saat di Mandalika, Quartararo cuma tertinggal 2,2 detik dari pemenang yang waktu itu juga Oliveira, si dokter gigi ini. Quartararo mengungkapkan performa buruknya karena Yamaha tak cukup waktu untuk mempersiapkan balapan di trek basah, dan visibilitas alias penglihatan yang buruk akibat hujan juga mempengaruhi. Lah, kalau ini kan semuanya juga mengalami hal yang sama. Direktur tim Monster Yamaha, Massimo Marigali, menyatakan bahwa perebutan gelar juara dunia dimulai lagi dari awal. Dengan balapan yang tinggal 3 seri, jelas akan sangat sengit. Tak boleh lagi ada kesalahan. Menurut pendapat Marigali, mungkin karena tingkat grip aspal trek Thailand jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, sehingga kesulitan di trek Thailand ini. Di kondisi hujan ini, justru Morbidelli bisa lebih baik dari Quartararo, dengan finish di posisi ke-13. Test rider Yamaha Crutchlow punya pendapat berbeda. Ia yakin bahwa tekanan ban depan yang tinggilah yang membuat Quartararo kesulitan di buriram. Motor menjadi kesulitan untuk berbelok di trek basah. Selain crash, ini adalah posisi finish terburuk kedua Quartararo sejak naik ke MotoGP. Posisi paling buruk pertama saat balapan di Aragon pada musim 2020, finish di posisi ke-18. Apa penyebabnya? Ya sama juga, tekanan angin, ban depan yang tinggi. Lantas siapakah yang akan menjadi juara dunia menurut Marc Marquez? Ketika ditanya, Marc menjawab, I bet on Pecco's bike, alias dia bertaruh yang menang motornya Pecco, yaitu Ducati. Menurut Marquez, secara tersirat yang menang adalah motor Ducati. Dan di Ducati banyak pembalap bagus, tapi yang paling berpeluang tentu Pecco. Sedangkan Fabio menurut Marquez membalap dengan sangat bagus. Secara tersirat menyatakan, Fabio lah yang bagus, bukan motornya. Hanya saja di kondisi tertentu dia bisa jelek, kayak saat hujan di buriram ini. Marquez juga mengungkapkan kesannya saat berada di belakang motor Ducati. Menurutnya, jika ingin menyalip motor Ducati, maka harus dengan perjuangan yang lebih, harus punya kecepatan yang lebih. Karena menurutnya, Ducati bisa mengerem lebih lambat sebelum masuk ke tikungan dan bisa berakselerasi lebih cepat ketika keluar tikungan. Jadi memang harus punya kecepatan yang lebih. So, MotoGP akan semakin seru di 3 balapan tersisa, karena hanya 2 poin yang membedakan antara Quartararo dengan Pecco Bagnaia. Sampai jumpa di video berikutnya.